Tapi saya mengerti maksudnya bahwa, jaksa itu, apakah memang salah menyusun surat dakwaan, ya kan, atau memang, dari awalnya, dipaksakan perkara ini. Di dalam dakwaan itu kan dibilang milik si terdakwa. Mhm. Padahal ini kan bukan milik, terdakwa, Ya. tapi ini karena upload dari ini. Pemirsa, sidang eksepsi perkara ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo dengan terdakwa Dr. Tifa kembali menjadi perhatian. Tim kuasa hukum menyampaikan sejumlah keberatan terhadap dakwaan jaksa mulai dari dugaan dakwaan kabur, salah objek perkara, hingga argumentasi mengenai kebebasan berpendapat dan hak mengkaji dokumen publik. Untuk mengkajinya di studio sudah ada Aziz Yanuar selaku tim kuasa hukum Dr. Tifa serta Kudri Sitompul, ahli hukum pidana Universitas Indonesia. Pak Kudri, Mas Aziz, terima kasih sudah hadir di NTV Prime. Apa kabar? Ya baik, alhamdulillah. Saya ke Mas Aziz dulu ya. Mas Aziz, ini kan berarti posisi persidangan antara Mas Roy dan Dr. Tifa berada di dua lintasan yang agak berbeda. Kita bisa bilang begitu ya. Mas Roy secara formal pra peradilan sudah selesai kemarin dengan kemenangan sebagian, tapi perkara pokoknya tetap jalan. Sekarang bergeser penuh ke tangan JPU untuk disidangkan di PN Jakarta Timur. Sementara Dr. Tifa, klien Anda, Mas Roy bukan ya, Mas Roy tidak Anda tanganin ya. Dr. Tifa sebagai klien Anda hari ini berada di tahap sidang eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan di PN Jakarta Timur. Saya sudah merangkum tadi ada dari tim pembela mengembangkan argumentasi ada 5 hal setidaknya. Ada error in objecto, ada error in persona, ada legal standing, kemudian undang-undang LPSK dan cacat prosedural sebagai serangan formil ke dakwaan. 5 itu ya. Bisa dijelasin singkat-singkat saja dulu ke 5 poin itu. Sebelum nanti kita akan bahas dengan Pak. Ya, mungkin kita bahas satu persatu ya mengenai error in objecto dulu. Jadi di pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE yang memang dituduhkan oleh JPU. Nah, itu memang dijelaskan bahwa dokumen itu milik sendiri karena di ketentuannya seperti itu. Ya, di pasal 32 itu bunyinya kan setiap orang dengan sengaja tanpa hak melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi ya dan seterusnya dokumen elektronik milik orang lain ya atau milik publik. Nah, di sini yang dipermasalahkan itu ya oleh Dr. Tifa yang kemudian dijadikan objek dakwaan yang dikaitkan dengan klien kami itu adalah dokumen yang waktu itu dari sumbernya yang milik Dian Sandi. Yang mengunggah pertama kali adalah Dian Sandi, bukan Pak Joko Widodo gitu. Jadi jelas di sini ada error in objecto karena memang dokumen itu adalah dokumen milik Dian Sandi yang kemudian diteliti. Nah, jadi saya garis bawahi yang diteliti oleh Dr. Tifa itu bukan ijazah Pak Joko Widodo karena Dr. Tifa dari awal tidak pernah memilikinya gitu loh. Nah, jadi hanya yang dari uploadan Dian Sandi, kemudian dia meneliti hasil tersebut, kemudian menganalisa dan juga menyampaikan pendapatnya. Ya, dikaitkan juga dengan saya tambahkan juga jawabannya tadi dikaitkan juga dengan yang memang Dr. Tifa lakukan sebagai saksi waktu itu dari laporan TPUA. Laporan TPUA Tim Pembela Ulama dan Aktivis pada tanggal 9 Desember 2024, LPTPUA itu di situ di Mabes Polri, Dumas dan kemudian dilanjutkan dengan LP tentunya secara prosedur. Itu memang Dr. Tifa sebagai saksi di situ. Nah, jadi tentu saja sebagai saksi dia dilindungi oleh pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban gitu. Jadi 2 hal itu yang saya bisa sampaikan di awal dari 5 yang mungkin nanti bisa dibedah lebih lanjut ya. Sebelum kita beralih ke 4 poin sanggahan tadi ya. Saya ingin ke Pak Kudri. Dari error in objecto yang tadi sudah dijelaskan oleh tim kuasa hukum oleh Mas Aziz. Ini kan artinya objek elektronik dalam hal ini konten ijazah Pak Jokowi yang dipersoalkan dalam dakwaan sebenarnya adalah unggahan milik tadi yang disebut akunnya Dian Sandi. Bukan dari Dr. Tifa sehingga dinilai ada kekeliruan menempatkan. Bukan milik Joko Widodo. Bukan milik Joko Widodo sehingga ada kekeliruan menempatkan karya analisis sebagai seolah-olah objek pemalsuan begitu ya. Kira-kira objek in objectonya seperti itu. Bukan, objek yang dimanipulasi. Objek yang dimanipulasi itu dituduh oleh jaksa sesuai pasal 32 itu milik pelapor. Pelapor kan Dian Sandi. Nah, tapi dalam hal ini
pelapornya kan Joko Widodo. Harusnya kan Dian Sandi yang melapor kalau pasal 32. Uploadernya. Iya, Ya, uploadernya. oke. Pendapat Anda, Pak Kudri? Iya, ini saya kira sangat tipis sekali apakah ini salah objek atau tidak gitu ya. Karena ini akan menyangkut ke pokok perkara. Tetapi kalau dilihat, biasanya begini, yang disalah objek ini begini. Kalau misalnya penggelapan dan penipuan itu kan tipis. Oke. Ya, oke. Atau misalnya pencurian dengan penggelapan juga gitu ya, itu. Atau ini misalnya pembunuhan ya, atau karena penganiayaan mengakibatkan matinya orang itu tipis ya. Jadi itu bisa dianggap nanti itu pembuktian ya ini ya. Tapi saya mengerti maksudnya bahwa jaksa itu apakah memang salah menyusun surat dakwaan, ya kan? Atau memang dari awalnya dipaksakan perkara ini. Dugaan gitu ya. Anda, Pak Kudri, dipaksakan Begini, misalnya atau? dia bilang milik, misalnya kan di dalam di dalam dakwaan itu kan dibilang milik si terdakwa. Padahal ini kan bukan milik terdakwa, tapi ini karena upload dari dia ini kan. Nah, itu juga nanti ahli IT akan menjelaskan apakah kalau udah dipublish di dalam media itu udah menjadi milik publik atau tidak. Itu nanti akan menjelaskan. Tapi saya kira ya yang penting dalam kesempatan ini misalnya saya nggak tahu ya kenapa tim penasihat hukumnya Dr. Tifa itu tidak mengungkapkan mengenai saksi saksi mahkota Kurun Getih gitu. Karena begini, ini kan Undang-Undang 20 tahun 2005 ini itu kan semangatnya itu adalah untuk memberikan kedudukan yang sama antara penuntut umum dengan terdakwa dan penasihat hukumnya. Nah, ini saksi mahkota ya kan sebenarnya sudah lama ya di komentari orang bahwa itu tidak boleh dilakukan untuk jadikan saksi mahkota. Saksi mahkota ini begini, dalam satu perkara ada dua orang pelaku. Nah, tetapi di dalam tuntutannya atau dakwaannya itu dipisah perkara ini, di splitsing, sehingga yang satu menjadi saksi, yang satu menjadi terdakwa dalam perkara yang lain. Ya. Nah, di dalam semangat Undang-Undang 20 tahun 2005 ini ya, keterangan itu ya, pembuktian itu tidak boleh berdasarkan pengakuan, tapi harus berdasarkan keterangan. Karena prinsip dari hukum acara pidana yang ditegaskan bahwa hukum acara pidana di Undang-Undang 20 25 itu kita menganut sistem akusator, atau ya kita sebut itu ya, akusator itu artinya memberikan hak-hak terdakwa atau saksi ya tidak berdasarkan atau tidak melakukan pelanggaran ya itu. Nah, di dalam penjelasan Undang-Undang 20 itu juga sudah dijelaskan. Nah, ini sebenarnya Dr. Roy Suryo, Dr. Tifa, ini kan mereka bisa bolak-balik ya dalam perkaranya Dr. Tifa, Roy akan menjadi saksi atau sebaliknya nanti Roy Suryo dalam perkara Roy Suryo, Dr. Tifa ini. Ya. Itu kan dia akan memberatkan dia karena dalam kedudukan dia sebagai saksi dia tidak boleh berbohong atau berpenam. Nah, sedangkan keterangan saksi dalam perkaranya orang lain itu akan bisa dijadikan keterangan dalam perkara dia sebagai terdakwa. Jadi ini dari sudah lama. Jadi keberatan terhadap saksi mahkota ini. Di dalam perkara-perkara di dalam Mahkamah Konstitusi ya terhadap gugatan-gugatan atau permohonan uji material di dalam perkara KUHAP dulu ini pernah dibahas ya, dipertimbangkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Sayangnya kan di dalam KUHAP yang lama Undang-Undang 8 tahun 1981 itu kan tidak tegas ya dinyatakan secara eksplisit ketentuan di dalam KUHAP itu. Sedangkan Mahkamah Konstitusi itu kan prinsipnya harus undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar. Tidak tidak menganut soal praktek ya. Kan karena
saksi mahkota itu ya di dalam KUHP itu tidak ada, tetapi di dalam prakteknya itu dilakukan. Tetapi di dalam yang penting dalam mengenai saksi mahkota itu, hakim Mahkamah Konstitusi itu bilang bahwa saksi mahkota itu bertentangan dengan hak asasi. Karena hak asasi itu setiap orang harus mendapat pengakuan atau hak-hak tersangka di dalam ini. Itu kalau misalnya hak-hak orang di dalam perkara pidana dilanggar, itu kan melanggar hak asasi. Sehingga jadi ini di Mahkamah Konstitusi itu kalau betul ada ketentuan mengenai dibolehkan saksi mahkota, ketentuan itu bisa dibatalkan. Nah, tapi kita kembali lagi, ini kan kita baru ya penerapan KUHP yang baru. KUHP Undang-Undang 20 ya. Nah, ini kan mesti semangatnya dijaga dong ya, bahwa kan di dalam keterangan itu harus memberikan perlindungan kepada dan saksi dan korban dan terdakwanya itu gitu. Dan sehingga penerapan saksi mahkota itu jangan diinikan lagi dong, dipakai lagi gitu loh. Ya kenapa ini? Tapi ini bukan salahnya penyidik. Ini salahnya penuntut umum. Karena hak untuk memisahkan atau menyatukan perkara itu haknya penuntut umum. Nah, menurut saya kenapa hal ini tidak dieksplor gitu ya. Kalau menurut saya, kalau misalnya alasan ini saya kira hakim dalam perkaranya Dr. Tifa tidak akan mengabulkan. Dia akan bilang ya nanti kita lihat aja ya di dalam pokok perkara. Tetapi saya mengerti bahwa ini adalah ini kan perlawanan atau eksepsi itu bagian untuk pembelaan ya penyerangan ini. Mungkin ini akan menjadi strateginya ini gitu loh. Atau ya. Jadi apa nasihat Anda untuk tim kuasa hukum? Tapi nggak bisa lagi ya bahwa ini karena agenda atau acara untuk mengajukan perlawanan sudah dikasih dan sudah diberikan itu loh. Tapi nggak tahu kalau misalnya penuntut umum itu akan mengajukan tanggapan ya terhadap perlawanan dilajukan oleh terdakwa, bisa aja dikemukakan itu ya. Kita tunggu apakah penuntut umum akan mengajukan tanggapan. Saya nggak tahu apa penuntut umum melakukan tanggapan ada eksepsi Anda, atau saya belum tahu. Hari ini baru sidang pertama tapi untuk tanggapan. Dia mengajukan tanggapan. Ya, tapi saya secara akademisi ya menyayangkan bahwa penuntut umum kok make lagi itu loh. Itu kita kan udah semangatnya ini ya. Semangat KUHP Undang-Undang 20 kan akan Pak Budri, artinya tim kuasa hukum menilai bahwa cacat prosedural ini sebagai serangan formil ke dakwaan yang dialamatkan ke Dr. Tifa itu sudah benar? Oh iya betul. Nah mungkin ya misalnya ini kan sangat fatal ya apabila di dalam surat dakwaan dikatakan bahwa surat yang objek daripada itu adalah miliknya Dr. Tifa, ternyata di dalam pembuktian ya bahwa kan bukan, nanti apalagi dikuatkan oleh ahli. Wah ini sebenarnya bukannya ini karena once itu diinikan ke internet itu kan udah menjadi domain publik gitu loh. Nah saya nggak tahu apakah ini ya, kekeliruan ya kecil aja sih sebenarnya antara dia tidak dengan satu kata tidak menyantumkan dengan memiliki itu kan sangat fatal. Dia bilang ini bukannya punya Dr. Tifa, dia ini kan gitu loh. Ya, jadi saya kira ini juga nanti akan menjadi hal yang kita akan bahas di dalam menurut saya ya kalau belum tahu ya butir-butir yang lainnya seperti ini. Kita akan bahas lebih lanjut bagaimana sebenarnya Undang-Undang ITE melihatnya terkait uploader dan downloader tadi. Saya yakin tim kuasa hukum sudah mendalami terkait hal itu. Siapa yang mengupload, kemudian siapa yang mendownload berkas itu, kemudian bertindak sebagai peneliti, sebagai analis, itu seperti apa Undang-Undang ITE melihatnya. Tapi kita akan bahas di segmen berikutnya. Usai azan maghrib, pemirsa tetaplah bersama kami.